Umat yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam berjumpa kembali ibadah di rumah masing-masing bersama keluarga. Umat yang dikasihi Tuhan, selama masih pandemi COVID-19 ini, mari kita tetap memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan sebagai dukungan terhadap pemerintah untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Oleh karena itu, selalu berjaga jarak, tidak berkerumun, cuci tangan, pakai masker, dan hidup bersih. Umat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengikuti ibadah hari Minggu ini, bersama-sama kita akan mendengarkan beberapa penekanan warta gereja. Yang pertama, tentang rapat majelis. Rapat majelis akan dilaksanakan hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, pukul 19, bertempat di Gereja Elimpus Panjolo. Pemimpin rapat, Penatua Andang Kristanto. Bagi warga gereja yang mempunyai kepentingan, dapat menyampaikan kepada majelis blok sebelum rapat dilaksanakan. Penekanan yang kedua, tentang pengumpulan persembahan selama pandemi COVID-19. Untuk teknis pengumpulan persembahan selama pelaksanaan ibadah di rumah masing-masing yang berkaitan dengan pandemi COVID-19, baik persembahan mingguan, bulanan, pembangunan, mirunggan, dan lain-lain, dapat diberikan melalui majelis koordinator blok masing-masing atau bisa disampaikan di kantor gereja pada hari dan jam kerja. Hari Senin sampai hari Jumat pukul 8 sampai 12. Hari Sabtu pukul 8 sampai 10. Selain itu juga bisa transfer melalui bank, yaitu Bank BNI. Dengan nomor rekening 017 840 8110 atas nama Bapak Manarji selaku Majelis GKJ Karangayu dengan diberi keterangan atau catatan. Selanjutnya dapat menginformasikan kepada staf kantor gereja kepada Bapak Heri Sutresno dengan nomor HP 081 325 548 776. Demikian beberapa penekanan warta gereja yang kami sampaikan. Selamat beribadah di rumah masing-masing, tetap semangat, Tuhan memberkati. Kau
Umat yang terkasih, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Umat yang diberkati Tuhan, dalam berkarya, Yesus meminta para murid untuk ikut terlibat. Ia memilih dan mengutus murid-muridnya untuk ikut serta memberitakan kerajaan Allah, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Pemilihan Allah atas para murid mengandung konsekuensi penugasan. Para murid menerima tugas untuk ikut memberitakan kerajaan Allah dan menyatakan belas kasih Allah bagi sesama. Dalam hal ini, orang percaya sebagai umat Allah juga dipanggil untuk mewujud menyatakan belas kasih kepada sesama. Hukum kasih dari Tuhan diambil dari Markus 12 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melaksanakan semua kehendak-Nya. Ku bila hati kawanku terus
Umat yang terkasih, selaku hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Pengasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Sebagaimana berita anugerah yang tercantum di dalam surat Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 yang demikian bunyinya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang terkasih, marilah sebelum kita bersama-sama mendengarkan pembacaan sebagian dari firman Tuhan dan merenungkannya melalui khotbah, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong dan membimbing kami, agar firman-Mu dapat kami resapi, terlebih kami mengerti, dan kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami. Doa ini kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada ibadah Minggu pagi ini diambilkan dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Saya ulangi, dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar
seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih memeliharanya. Haleluya. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan Alkitab dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8, khotbah pada ibadah Minggu pagi ini diberikan judul Komunitas yang Mewujud Nyatakan Belas Kasih. Komunitas yang mewujud nyatakan belas kasih. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua tentu sudah akrab dengan kata belas kasih atau belas kasihan, yang dalam bahasa Jawa seringkali disebut dengan kata welas asih. Mengapa kita begitu akrab? Karena kata ini seringkali kita percakapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya, apa itu belas kasih atau belas kasihan itu? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata belas kasih atau belas kasihan artinya adalah perasaan iba atau sedih melihat orang lain menderita. Jadi contohnya, ketika melihat seorang pengemis tua itu, lalu muncullah rasa iba kita. Jadi belas kasih atau belas kasihan itu perasaan iba ketika melihat penderitaan orang lain. Tetapi belas kasihan yang benar adalah
adanya perasaan empati yang bekerja, di mana perasaan ini lalu memunculkan suatu usaha untuk mengurangi penderitaan orang lain. Itu artinya tidak hanya berhenti di perasaan saja, tetapi ada upaya, ada tekad, ada kesungguhan untuk melakukan supaya penderitaan yang dialami orang lain itu boleh diatasi dengan lebih baik. Banyak contoh, misalnya ketika ada seseorang yang sedang mengendarai mobil di jalan, tiba-tiba ada seorang yang jatuh dari sepeda motor. Lalu orang yang berada di mobil itu bilang, aduh, kasihan orang itu jatuh dan tidak bisa bangun. Lalu ia pun lewat begitu saja. Itu artinya bahwa kasihannya hanya sekedar diungkapkan, tetapi tidak ditindaklanjuti dengan upaya konkret. Berbeda dengan, waduh, kasihan orang itu, lalu memberhentikan kendaraan mobilnya, kemudian memarkir dengan baik, lalu bergegas menolong orang yang jatuh dari sepeda motor itu dan merawatnya seperlunya. Kalau perlu memang harus dibawa ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. Nah, inilah yang dimaksud dengan belas kasih atau belas kasihan itu. Jadi perasaan iba tetapi ditindaklanjuti dengan upaya konkret supaya orang yang mengalami penderitaan itu memperoleh pertolongan. Di tengah era modern seperti saat ini, masihkah belas kasih atau belas kasihan itu terwujud di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau tidak mau dibilang langka, realitas menunjukkan bahwa sikap belas kasihan semakin mulai luntur dan tidak sedikit orang hanya memikirkan dirinya sendiri, mengutamakan kepentingannya pribadi. Lu, gue. Urusanku bukan urusanmu, urusanmu bukan urusanku. Di tengah kehidupan semacam ini, pertanyaan reflektif bagi kita bersama, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan bapak, ibu, dan saudara? Apakah masih punya belas kasih kepada sesama? Mari kita belajar kepada Tuhan Yesus sebagaimana disaksikan di dalam bacaan kita saat ini dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita saat ini sebagaimana disaksikan di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8 diawali dengan penjelasan tentang pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Galilea, yaitu mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan melenyapkan penyakit serta kelemahan. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak, maka ia pun tergerak oleh belas kasihan. Sebagaimana disaksikan di dalam bacaan kita, di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 36. Kata belas kasihan dalam bahasa Yunaninya adalah splagnisteis. Dari kata splagna, itu mau menggambarkan hati nurani manusia yang terdalam. Sebenarnya ayat ini mau menegaskan bahwa hati nurani Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika ia berjumpa dengan orang banyak pada waktu ia berjalan berkeliling. Atau kalau dalam konteks kita, ketika Tuhan Yesus belusuan, dalam tanda kutip. Jadi pada saat Tuhan Yesus sedang belusuan, lalu bertemu dengan orang banyak, dan hatinya tergerak oleh belas kasihan.
Pertanyaan kita adalah, mengapa Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu? Ada apa dengan orang banyak itu? Ada apa dengan mereka? Ayat 37 memberikan jawaban secara gamblang. Karena orang banyak itu lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Karena orang banyak itu lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Itulah kondisi, itulah keadaan, itulah yang dialami oleh orang banyak itu. Dan kata terlantar dalam ayat kita ini, dalam teks aslinya ditulis dengan erimenoi. Erimenoi itu artinya adalah terbaring tak berdaya. Terbaring tak berdaya, bak seorang yang terbaring karena luka-luka yang fatal. Ibaratnya seperti orang yang mengalami jatuh dari sepeda motor tadi, yang tidak bisa bangun dengan sendirinya, yang membutuhkan pertolongan orang lain. Situasi seperti ini dalam teks kita ini digambarkan seperti domba yang tidak bergembala. Mengapa Tuhan Yesus menggambarkan penderitaan orang banyak itu seperti domba yang tidak bergembala? Karena pada umumnya selama gembala itu ada, maka semuanya pasti akan baik-baik saja. Tetapi bila mana gembala itu hilang ataupun tidak ada, maka domba-domba akan mudah tercerai-berai, akan menyebar kemana-mana, tidak terurus, bahkan bisa jadi kehilangan arah. Lalu dimungkinkan ada yang tersesat. Begitu pula tidak ada yang memelihara kehidupan domba-domba itu, sehingga bisa jadi tidak mendapatkan air untuk minum, bisa jadi juga tidak mendapatkan rumput hijau untuk dimakan. Digambarkan kondisi yang terlantar, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang peduli. Itulah gambaran yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika melihat penderitaan orang banyak itu. Oleh karena itulah ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang yang menderita dan perlu mendapat pertolongan, ia pun lalu berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Sebagaimana dicatat dalam ayat 37-38 dalam teks kita. Perkataan Tuhan Yesus ini dilatar belakangi oleh karena adanya sikap orang-orang Farisi yang memandang orang kebanyakan itu hanya sebagai sekam yang harus dibakar, bahkan dihancurkan. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Ia memandang bahwa orang banyak itu sebagai panenan yang segera harus dipetik, bahkan disimpan. Artinya bahwa orang-orang yang menderita itu harus segera beroleh pertolongan, pemulihan, bahkan keselamatan. Dan dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, maka Tuhan Yesus lalu memanggil ke-12 murid, sebagaimana disaksikan di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4. Mengapa 12 orang? Mengapa 12 rasul? Menurut William Berkeley, alasan yang paling mungkin mengapa 12 murid, karena bangsa Israel terdiri dari 12 suku. Sebagaimana dicatat dalam sejarah bangsa Israel yang disaksikan dalam kitab Perjanjian Lama. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 14,
Di sana dinyatakan bahwa ke-12 orang-orang biasa dan sederhana yang menjadi rasul-rasul itu ternyata adalah batu-batu dasar yang menjadi alas dibangunnya gereja Tuhan. Jadi gereja Tuhan Yesus dibangun berdasarkan orang-orang biasa dan sederhana, yakni ke-12 rasul. Lalu Tuhan Yesus mengutus ke-12 murid dan memberikan perintah sebagaimana disaksikan di dalam Injil Matius pasal 10 mulai dari ayat 5 sampai ayat 8 yang menjadi bacaan kita pagi ini. Adapun perintah yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid yaitu antara lain yang pertama, janganlah kamu pergi ke kota-kota bangsa lain atau ke kota orang Samaria. Apa maksudnya perintah ini? Maksud perintah ini adalah bahwa para rasul dinasihati agar mengawali pelayanannya dengan berfokus kepada orang-orang Galilea yang ada di dekatnya, yang ada di lingkungan sekitarnya dulu, yang ia kenal. Mengapa? Sebab dengan mengenal orang yang akan dilayani, dengan tahu sasarannya, maka pelayanan yang dilakukan pasti akan lebih optimal, sehingga hasil yang dicapai pun akan lebih maksimal. Dengan demikian, maka pelayanan para rasul ini akan sangat bermanfaat, berfaedah bagi orang-orang yang dilayani. Tentu saja itu bukan berarti lalu Yesus mengajarkan para murid untuk menjadi orang-orang yang eksklusif, dalam arti hanya melayani orang-orang yang dekat saja atau sebangsanya saja. Tentu tidak. Ini dalam rangka mengawali pelayanannya. Sebab di kemudian hari justru Yesus memerintahkan supaya mereka melakukan pelayanan ke berbagai bangsa, bahkan sampai ke ujung dunia. Yang kedua, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Apa yang dimaksud dengan kerajaan surga di sini? Di dalam teks kita Injil Matius, yang dimaksud dengan kerajaan surga di sini adalah kerajaan Allah. Dalam arti suatu persekutuan masyarakat di bumi ini, di mana kehendak Allah diberlakukan secara sempurna seperti di surga. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam diri Yesuslah kerajaan Allah itu sudah hadir. Itu artinya bahwa para rasul diperintahkan untuk melakukan cinta kasih, kebenaran, keadilan, dan perdamaian. Sebagaimana visi dan misi Tuhan Yesus yang telah hadir ke dunia ini untuk mewujud nyatakan shalom, damai sejahtera. Yang ketiga, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Apa maksudnya? Sembuhkanlah orang sakit di sini dalam arti memberi topangan kepada yang lemah, memberi kekuatan kepada yang patah semangat, menolong orang-orang yang tidak berdaya. Bangkitkanlah orang mati dalam arti orang yang mati dalam dosa, orang yang hidupnya berkanjang dalam dosa, orang yang tidak berpengharapan, harus dipulihkan kembali, sehingga kehidupan mereka tidak lagi berkanjang di dalam dosa, tetapi hidup di dalam kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Yang berikutnya, mentahirkan orang kusta. Mengandung maksud para rasul diperintahkan untuk mentahirkan orang-orang najis, yakni yang hidupnya dalam kecemaran dan dosa, sehingga memperoleh pembersihan dosa melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus.
Dan yang keempat atau yang berikutnya, mengusir setan-setan, artinya agar para rasul mendorong orang-orang percaya supaya hidupnya tidak lagi dikuasai oleh dosa, tidak lagi menjadi budak dosa, tidak lagi menjadikan tuan setan sebagai tuan dalam hidupnya, tetapi menjadikan kehendak Tuhan dan Tuhan Yesus menguasai kehidupannya. Dengan demikian, karya penebusan Yesus di kayu salib yang sudah melepaskan dari belenggu dosa boleh disyukuri, direspon, ditanggapi dengan benar, dengan sungguh-sungguh, yaitu hidup yang berorientasi kepada kehendak Tuhan. Hidup yang senantiasa mengutamakan kehendak dan firman Tuhan, dan tidak lagi hidup di dalam kuasa setan. Itu semua harus dilakukan oleh para rasul sebagai wujud nyata melakukan belas kasih kepada sesama dan dunia. Dan perlu diketahui bahwa itu harus dilakukan oleh para rasul dengan cuma-cuma, dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa memiliki pamrih apapun. Sebagaimana Yesus yang sudah menganugerahkan keselamatan kepada para rasul dengan cuma-cuma, maka para rasul pun dipanggil dan diajak untuk mewujud nyatakan belas kasihan itu dengan penuh syukur, dengan sukacita bagi semua orang. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kita bersama-sama menghayati ibadah minggu biasa yang secara liturgi menghayati penyertaan Tuhan kepada kita orang percaya dalam kehidupan sehari-hari, yang disimbolkan di dalam kain mimbar kita ini. Ada perahu di tengah samudra yang penuh dengan gelombang, tetapi di atasnya ada pelangi sebagai simbol cinta kasih Tuhan melalui karya Roh Kudus yang menguatkan dan memelihara. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pagi ini kita bersama selaku komunitas atau persekutuan orang-orang percaya dipanggil sekaligus diberi mandat sebagaimana para rasul Tuhan Yesus untuk mewujud nyatakan belas kasih kepada sesama dan dunia. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini yang menimbulkan banyak penderitaan, kesulitan, dan penderitaan, maka kita harus mewujud nyatakan belas kasih itu dengan yang pertama, peduli pada diri kita sendiri, yaitu dengan menjaga kebersihan. Sesering mungkin cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, memakai masker, kemudian juga menjaga kesehatan fisik, menjaga jarak, physical distancing, kemudian mengkonsumsi makanan minuman yang bergizi, dan menjaga kesehatan mental kita dengan melalui rajin berolahraga. Kita juga harus berpikir secara positif. Dan yang kedua, peduli dengan orang lain, mendoakan bagi para pasien COVID-19 agar memperoleh pemulihan, mendoakan bagi para perawat dan dokter serta tenaga penunjang medis lainnya yang sedang merawat dan mengobati para pasien yang terpapar COVID-19 agar diberi kekuatan, kesehatan, hikmat, kemampuan sehingga dapat membantu perawatan dan pengobatan bagi para pasien yang terpapar COVID-19. Di samping itu kita juga harus mendoakan bagi mereka yang harus kehilangan sanak keluarga karena meninggal terdampak pandemi COVID-19 ini, supaya diberi kekuatan dan penghiburan terlebih di dalam melanjutkan kehidupan di dunia ini. Demikian pula tentu kita diajak untuk peduli dengan memberi bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak karena pandemi COVID-19 ini. Seperti bagi mereka yang harus kehilangan pekerjaan, mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup dasar sehari-hari, mereka yang kesulitan mendapatkan makan dan sebagainya. Kita sebagai gereja, sebagai orang percaya, sebagai komunitas persekutuan orang-orang percaya, harusnya peduli melakukan tindakan secara konkret
dalam rangka mengurangi penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Dengan melakukan kepedulian kepada sesama di tengah penderitaan ini, maka kita sebenarnya sudah menjadi komunitas yang mewujud nyatakan belas kasih. Pertanyaan saya, bersediakah saudara-saudara menjadi komunitas yang mewujud nyatakan belas kasih? Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita bersama. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami undang bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri kita, marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita semua, seturut dengan pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Monggo dipersilakan duduk kembali. Umat yang terkasih, mari bersama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, puji syukur dan terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu oleh karena pemeliharaan dan pimpinan yang diberikan, sehingga kami umat-Mu diperkenankan untuk menghayati ibadah minggu biasa, meski dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Kami juga mengucapkan syukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, terlebih kami renungkan bersama. Kiranya melalui karya Roh Kudus-Mu, kami semua dapat mewujud menyatakan kehendak-Mu dengan melakukan belas kasih bagi sesama dan dunia. Kami juga mengucap syukur oleh karena pemeliharaan yang senantiasa Tuhan nyatakan bagi kehidupan jemaat, secara khusus warga gereja GKJ Karangayu, sehingga senantiasa di dalam kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan. Kami juga mengingat dan mendoakan terkhusus bagi sebagian warga gereja yang saat ini dalam keadaan sakit maupun dalam masa pemulihan. Tuhan kiranya berkenan memberikan berkat bagi pengobatan yang dilakukan oleh dokter maupun perawat. Demikian pula untuk obat-obatan, makanan, dan minuman. Kiranya Tuhan sucikan, sehingga melalui sarana ini, warga jemaat yang dalam masa pemulihan beroleh kesehatan prima yang asalnya dari Tuhan. Kami juga mendoakan bagi anak-anak dan orang tua, serta mereka yang dengan riwayat gangguan kesehatan yang rentan terhadap penularan virus COVID-19 ini, Tuhan berkenan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan berkat. Kami juga berdoa bagi para dokter, perawat, dan tenaga medis yang merawat dan mengobati pasien yang terpapar virus COVID-19. Kiranya Tuhan berkenan memberikan hikmat, kemampuan, kesehatan, dan keselamatan. Demikian pula kami berdoa bagi mereka yang terdampak oleh karena dampak dari pandemi COVID-19 ini, sehingga harus kehilangan sanak saudara, kehilangan mata pencarian, kesulitan mendapatkan makanan untuk kehidupan sehari-hari. Tuhan berkenan memberikan pertolongan, dan ajar kami untuk mampu peduli dan mewujud nyatakan belas kasih terhadap penderitaan sesama kami ini.
Kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, terkhusus di tengah pandemi COVID-19 ini kiranya Tuhan berkenan memberkati dengan hikmat, kemampuan, kesehatan, pelindungan, sehingga para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai pelosok-pelosok daerah dapat menjalankan roda-roda pemerintah dengan baik, terlebih melakukan penanganan pandemi COVID-19 ini di dalam pertolongan dan hikmat Tuhan. Terlebih di dalam kami segera akan memasuki new normal, Tuhan berkati sehingga melalui new normal sungguh kehidupan bangsa negara kami boleh dipulihkan di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga dengan demikian kehidupan perekonomian, kesehatan, sosial, keagamaan, dan berbagai bidang yang lain boleh tumbuh kembali. Dengan demikian kesejahteraan, kehidupan, kebahagiaan boleh semakin terwujud nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia khususnya. Saat ini kami juga mengingat dan mendoakan bagi majelis gereja, komisi-komisi, blok-blok, dan pepandan-pepandan yang ada di GKJ Karangayu. Tuhan berkati. Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kemampuan di dalam kami melaksanakan tugas panggilan gereja. Karena semuanya ini kami persembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, serta bagi pemeliharaan iman bagi warga gereja. Inilah Tuhan, seruan syukur syafaat kami, yang semuanya ini kami mohonkan kepada Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, persembahan ini kita dasari dari Mazmur pasal 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Marilah persembahan ini kita aturkan kepada Tuhan di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih atas semua berkat yang Tuhan curahkan untuk mencukupi segala kebutuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Pada saat ini kami menghaturkan persembahan yang kami ambil dari rezeki yang Tuhan berikan kepada kami, walaupun tidak sebanding dari berkat yang kami terima. Kiranya Tuhan memberkati dan menyucikan persembahan ini, agar senantiasa menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
melalui aktivitas Gereja Karangayu untuk menopang kegiatan para komisi panitia-panitia, pemeliharaan gedung gereja, dan untuk membantu bagi saudara kami yang sangat membutuhkan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang Tuhan percaya mengelola persembahan, kiranya berikan roh hikmat agar mampu mengelola persembahan ini dengan baik dan benar. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sudah menghaturkan persembahan. Tuhan berkati kehidupannya agar senantiasa mereka mampu menghaturkan persembahan yang lebih baik kepada Tuhan. Ampunilah ya Tuhan apabila di dalam mengaturkan persembahan ini terselip dosa. Inilah doa persembahan kami aturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat yang terkasih, jalanilah hidup dalam rasa syukur dan setialah melakukan panggilannya, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.